integrasi. Kemarin kita sudah melakukan uji stasioneritas. Oke. Ketika teman melakukan uji stasioneritas, jika variabelnya itu stasioner, maka selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Ketika teman-teman sudah melakukan uji kointegrasi dan mendapatkan bahwa variabel independen di dalam model atau model yang dibangun memiliki kointegrasi, maka teman-teman dapat melakukan yang namanya permodelan dan forecasting. Nah, seperti ini. Ini alurnya. Tetapi jika uji stasioneritasnya menghasilkan variabel yang tidak stasioner, maka teman-teman harus kembali lagi ke uji stasioneritas sehingga nanti memunculkan hasilnya adalah stasioner. Ya. Tetapi nanti ada satu model di mana model tersebut teman-teman tidak perlu harus stasioner. Ya, tetapi pada awal ini kita belajar bahwa setiap variabel yang kita gunakan itu adalah stasioner dulu. Ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa stasioner itu ketika nilai min dan nilai varians itu adalah konstan. Oke. Nah, ketika nilai min dan nilai varian konstan, maka langkah selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi. Sekarang apa itu uji kointegrasi? Kemarin salah satu keunggulan dari stasioneritas itu apa? Dapat memprediksi. Gimana? Dapat memprediksi? Data yang selanjutnya, benar, Pak. Karena min dan variannya konstan. Ya, sehingga ketika kita memiliki variabel yang stasioner, variabel yang kita miliki itu tend to provide long run equilibrium. Nah, ini yang paling penting ya. Kita bisa memiliki analisis jangka panjangnya. Ketika variabel 1, 2, 3 ini semuanya stasioner, ya, kita sehingga akan memiliki ketiga-tiga variabel ini kesempatan untuk mendapatkan keseimbangan pada jangka panjang. Nah, untuk disatukan tiga variabel ini disatukan pada satu model, ya, untuk mendapatkan keseimbangan jangka panjangnya, ya, itu menggunakan yang namanya kointegrasi di sini. Sehingga kointegrasi di sini digunakan untuk analisis multivariat. Nah, maksudnya apa multivariat itu? Analisis yang terdiri dari lebih satu variabel yang stasioner. Baik itu stasioner di level maupun stasioner di first different. Seperti itu. Nah, sehingga langkah kita tadi variabel ini kita punya variabel 1. Lakukan uji akar unit. Lalu kalau hasilnya stasioner, ya, maka dia lakukan uji kointegrasi. Kenapa sih kita harus melakukan uji kointegrasi? Ya. Nih, contohnya seperti ini teman-teman. Contoh ini variabel 1. Datanya misal seperti ini. Oke. Ini variabel 2. Contoh seperti ini. Ini variabel 3.
Contoh seperti ini data. Ini menunjukkan bahwa data ini stasioner apa tidak kira-kira? Kalau pola datanya seperti ini stasioner apa tidak? Tidak. Tidak. Maka kita uji stasioneritas, ini di level tidak stasioner. Lalu kita ke first difference. Nah, berubah jadi variabel 1 menjadi seperti ini contohnya. Contoh aja ya. Ini variabel kedua, ini variabel ketiga. Nah, sekarang kalau seperti ini, ya, misal ini di 7, ini misal di 4, ini misal di 1. Nah, titik paling akhirnya. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan jangka panjangnya gimana Pak kalau seperti ini? Ya, kan di titik akhirnya semuanya berbeda-beda ini angkanya. Ada yang 7, ada yang 4, ada yang 1. Lalu bagaimana Pak secara logikanya agar ketiga variabel ini mendapatkan keseimbangannya pada jangka panjang? Nah, maka untuk mengakomodasi hal tersebut, ya, maka dilakukan yang namanya uji kointegrasi. Nanti diuji kointegrasi nanti akan terlihat. Karena kenapa? Karena ketiga variabel ini, ya, itu menunjukkan co-movement. Ya. Datanya itu bergerak sama-sama, ya. Nah, ini ke sana. Walaupun polanya berbeda, tetapi data ini selalu bergerak bersama-sama. Nah, sehingga kita perlu melakukan uji kointegrasi. Nah, ini dari ilustrasi gambar kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana suatu variabel itu memiliki nilai keseimbangan. Contoh, kemarin saya menggunakan data GDP fungsi dari government spending, contoh ya, menggunakan dua variabel. Di sini ketika variabel GDP dan government spending tidak stasioner, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Saya buat gambar warna beda saja biar mudah. Oke. Garis merah ini itu merupakan garis persamaan GDP. T sama dengan beta government T. Oke. Nah, sekarang garis merah ini juga selain sebagai bentuk garis persamaan, garis merah ini juga disebut dengan long run equilibrium. Oke. Nah, misal ini GDP T star atau GDP T bintang. Oke. Nah, karena data ini memiliki pergerakan, bergerak, ya, misal dia bergerak naik ke GDP T. Kalau data ini semuanya tidak stasioner, maka data ini semuanya tidak stasioner, Oke, kalau data semua yang kita miliki ini tidak stasioner, maka nanti gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Variabel GDP T di sini itu tidak bersentuhan dengan garis merah. Sehingga variabel GDP T karena sebagai variabel dependen itu tidak mendapatkan keseimbangannya pada jangka panjang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara variabel itu mendapatkan keseimbangannya? Nah, pertama, kita anggap variabel sekarang sudah stasioner, baik GDP dan government spending ini stasioner. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Pertama, GDP melakukan penyesuaian. GDP doing adjustment. Oke, sekarang gambarnya menjadi GDP T star sama dengan beta government T. Oke.
di sini juga menunjukkan garis long run equilibrium. Nah, misal ini GDP T star. Nah, tadi kita sudah menggambar yang di sini, ini GDP-T. Ini kalau tidak stasioner, dia tidak menemukan kembali keseimbangannya. Nah, sekarang bagaimana jika variabel GDP yang melakukan penyesuaiannya saja? Ya. Sehingga variabel GDP itu dapat kembali menemukan keseimbangannya ya, ketika dia turun kembali ke GDP T star di sini. Ya. Nah, ini turun. Nah, sekarang dari arah naik data yang naik turun tadi, lalu sudah melakukan uji stasioneritas dan variabel GDP dan government stasioner. Sekarang GDP, kita lakukan kedua variabel ini melakukan uji kointegrasi dan didapatkan bahwa variabel GDP atau terdapat satu kointegrasi, ya, itu terjadi ketika GDP bagaimana cara GDP melakukan penyesuaian. Jadi seperti ini. Jadi untuk mendapatkan keseimbangannya di jangka panjang, GDP-nya turun ke GDP T star. Nah, sekarang kita memiliki yang namanya gap atau deviasi. Nah, gap atau deviasi ini itu didapatkan dari rumus delta GDP sama dengan fungsi GDP didapatkan dari GDP T-1 dikurangi GDP T-1 star bintang, di mana fungsi GDP ini kurang dari 0. Nah, itu adalah gap-nya atau deviasinya. Nah, ini ketika satu variabel saja yang melakukan adjustment atau penyesuaiannya hanya dilakukan oleh variabel GDP. Nah, sekarang bagaimana jika yang melakukan adjustment itu adalah variabel government spending. Nah, sekarang gambarnya government spending doing adjustment, melakukan penyesuaian. Nah, jadi gambarnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, ini GDP T star sama dengan beta government T. Nah, dependennya kita kan GDP, ini GDP T star, ini GDP T. Nah, sekarang jika variabel government yang melakukan penyesuaian sendiri tanpa GDP, ya, atau terdapat hanya satu kointegrasi, maka penyesuaiannya akan seperti ini. Nah, dia mendapatkan keseimbangannya di sini. Ya, ini kan garis long run tadi. Nah, inilah yang dilakukan ketika government doing adjustment. Ya, ketika kan ada variabel GDP dan government, semuanya stasioner. Kita lakukan uji kointegrasi, ternyata hanya terdapat satu kointegrasi, yaitu apa? Ketika GDP melakukan penyesuaian, gambarnya seperti ini. Ya. Atau juga terdapat satu kointegrasi ketika government spending melakukan penyesuaian, berarti gambarnya menjadi seperti ini. Ini tadi turun, ini tadi ada apa? Langsung. Sehingga kita sekarang di sini mempunyai gap nih. Jadi gapnya di sini didapatkan dari perubahan nilai government spending, itu didapatkan dari persamaan government yang didapatkan dari GDP T-1 dikurangi GDP T-1 star, di mana persamaan dari government ini itu lebih besar daripada 0. Nah, seperti itu teman-teman. Ini terkait dengan kointegrasi. Nah, sekarang apa yang terjadi atau bagaimana gambarnya? Jika GDP dan government spending doing adjustment, ya, dua-duanya, atau yang disebut dengan simultaneous adjustment. Oke, sekarang kedua-duanya GDP dan government spending both doing
adjustment. Ketika kedua-duanya melakukan adjustment, nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini GDP T star sama dengan beta government T. Tadi kan seperti ini, GDP T star. Lalu naik ke sini, ini adalah GDP T. Nah, ini kan belum menemukan keseimbangannya. Nah, dia turun di sini. Nah, di sini sudah ketemu keseimbangan jangka panjang. Nah, di sini ada garis patahnya. Yang warna merah ini adalah Kinkade curve atau garis kurva patah. Nah, ini kalau teman-teman di mikro sudah belajar pasar oligopoli, paham maksudnya apa itu Kinkade curve. Nah, disinilah terjadi antara GDP dan government melakukan penyesuaian, sehingga ada kointegrasinya levelnya 2 di sini. Jadi ada 2 kointegrasi, yaitu GDP dan government sama-sama melakukan penyesuaian untuk mendapatkan keseimbangan pada jangka panjang. Ini sedikit ilustrasi terkait dengan kointegrasi. Seperti itu. Nah, sehingga dapat kita tulis rumus kointegrasi. Misal kita menggunakan 2 variabel. Nah, contoh seperti ini berarti X1 dan X2 keduanya misal stasioner diverse different. Nah, sehingga dapat kita tulis X1T dikurangi beta 1 dikurangi beta 2 X2T sama dengan error term, ya. Lalu X1 dan X2 ini terkointegrasi. Nah, sehingga dapat kita tulis rumusnya menjadi X1T sama dengan beta 2 X2 tambah misal variabelnya lebih dari 2, ya tinggal tulis beta 3 X3 sampai ditambah beta K XK. Ditambah error term seperti itu. Ya. Nah, ketika variabelnya seperti GDP dan government spending ini sudah terkointegrasi, nanti akan mendapatkan nilai vektornya. Nah, ini akan kita pelajari lagi nanti mungkin setelah UTS, apa itu vektor. Nah, vektornya itu nanti akan memiliki rumus beta aksen dikali X aksen T sama dengan error term. Beta aksen itu didapatkan dari 1 min beta 2 min, misal ada 3 variabel ya tulis beta 3 sampai berapa variabel yang digunakan. Sedangkan X aksen T itu didapatkan dari penjumlahan variabelnya X1 tambah X2 tambah X3. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus dari vektor. Ketika variabel sudah terkointegrasi. Oke, ini akan sulit bagi teman-teman untuk menalar apa itu kointegrasi secara jelas. Maka sekarang silahkan buka Fuse-nya, akan kita coba aplikasikan bagaimana cara melakukan kointegrasi. Oke, sebelumnya kointegrasi itu ada banyak pendekatan. Ini pada siang hari ini kita akan belajar terkait dengan pendekatan kointegrasi menggunakan Johansson cointegration. Silahkan dibuka Fuse-nya, nanti kita langsung mengumpulkan tugas setelah ini terkait dengan uji kointegrasi. Oke. Result. Oke, sekarang
Bagaimana cara melakukan kointegrasi di Fuse? Oke, silakan teman-teman buka Fuse-nya. Nah, masukkan datanya. Oke, data sudah masuk. Kemarin kita sudah melakukan uji stasionaritas, GDP, government, sama investasi. Nah, sekarang akan kita coba lakukan untuk uji kointegrasi menggunakan pendekatan Johansen Cointegration Test. Minggu depan kita akan mencoba melakukan uji kointegrasi menggunakan Eagle-Granger. Sekaligus kita akan membangun model pertama pada data time series, yaitu menggunakan error correction model. Tapi hari ini kita melakukan uji kointegrasi dulu. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Tidak ada ya. Oke, kalau sudah, teman-teman pilih quick, pilih grup statistik, lalu pilih Johansen Cointegration Test. Nah, data kita kemarin karena stasioner diverse different, kita menulisnya menjadi log GDP, log G, log I. Nah, di sini ada pilihannya, teman-teman. Kalau bisa, ya, dan sebisa mungkin, teman-teman menggunakan pilihan di sini disesuaikan dengan pilihan stasioneritasnya. Itu kan lebih bagus. Ya. Sehingga nanti dari stasioner sampai kointegrasi konsisten. Pak, tapi bagaimana kalau tidak bisa? Kalau tidak bisa nggak masalah. Ya. Memang ada beberapa data yang tidak konsisten, bukan tidak konsisten, tidak sama. Ada yang stasioner dengan intercept, ada yang stasioner dengan trend dan intercept, ada yang stasioner dengan non, dan lain-lain. Nah, kointegrasi ini untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan pendekatan itu. Dijadikan satu, kalian pilih yang mana. Misal saya memilih yang intercept no trend. Karena semua variabel saya, baik GDP, government, sama investasi, itu semuanya di-intercept. Ya. Nah, sehingga saya pilih yang nomor 3 ini. Lag interval yang dimasukkan berapa, Bapak? Ya, boleh 1 sampai 2, 1 spasi 2, 1 spasi 3, 1 spasi, sampai jumlah variabelnya 30 tahun, ya 1 sampai 30 bisa. Oke, nah, kalau sudah, klik enter. Oke, di sini. Nah, pendekatan dari Johansen Cointegration, pendekatan Johansen ini memiliki dua analisis, yaitu dengan trace dan dengan maksimum engine value. Nah, itu di mana itu? Ini trace-nya. Ini maksimum engine value-nya. Nah, lalu bukti integrasinya di mana, Bapak? Kok integrasinya? Coba teman-teman perhatikan di sini. Ini ada tanda bintangnya apa tidak? Ya. Di sini menandakan ada tanda bintang. Ketika ada tanda bintang, itu menandakan bahwa nilai probabilitasnya di bawah 0,05, yang artinya apa? Model terkointegrasi. Ya. Berapa level kointegrasinya? Ini sudah dijelaskan nih. Trace test indicates one cointegrating equation at the 5% level. Jadi menggunakan trace dari Johansen Cointegration itu terindikasi ada satu yang terkointegrasi. Ya, itu biasanya disesuaikan dengan bintangnya. Kalau bintangnya 2 berarti trace test indicates to cointegrating. Begitu juga dengan maksimum engine value. Seperti itu. Nah, tadi kita menggambarkan bentuk GDP doing adjustment, lalu GDP government doing adjustment. Nah, itu di mana itu? Nah, ini di sini. Ya.
Jika nilainya koefisiennya itu minus, itu berarti menandakan bahwa GDP doing adjustment dan government spending itu juga doing adjustment. Sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini tadi. Nah, karena ada GDP dan government both doing, kedua-duanya melakukan penyesuaiannya. Jadi dilihat dari apanya? Adjustment koefisien, di mana adjustment koefisien itu minus. Nah, itu menandakan bahwa GDP dan government spending itu melakukan penyesuaian. Nah, kurang lebih grafiknya menjadi seperti itu. Oke, itu adalah terkait dengan kointegrasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan apa tidak? Ini mudah materinya. Pak, kalau nggak ada bintangnya gimana, Pak? Berarti tidak terkointegrasi. Iya. Pak, tapi jenengan tadi menggunakan yang equation-nya berapa, Mbak? Kan banyak pilihannya itu. Sampai 2. Nganunya di sini, sorry, saya buka lagi. Oke, nah di sininya menggunakan yang berapa? Kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Saya coba menggunakan 4 ya. Apakah berubah atau tidak ini? Oh, ya, saya berubah. Yang melakukan adjustment apa? Nah, kalau tadi GDP dan government, sekarang yang melakukan adjustment GDP dan investasi. Ya, berarti punya Mbak, kalau belum ada kointegrasi, dicoba satu-satu Mbak. Yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oh iya Pak, baik Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya tidak ada ya pertanyaan, silahkan ketua kelasnya kirimkan link absensinya. Baik Pak. Nah teman-teman, oke. Mau nanya, ini kan yang tadi yang habis nulis series listnya, kan itu log sama variabelnya. Nah, terus tadi di oke. Terus keluar pilihan yang kayak gitu. Nah, terus udah di oke Pak yang itu tuh. Tapi keluarnya malah kayak error message gitu. Oh, punya jenengan apakah yang di log? Itu persen juga di log apa tidak itu? Gimana Pak? Data persennya nggak di log kan? Nggak ada data persen. Datanya. Oke, kalau nggak ada data persen, coba nggak usah di log dulu Mbak. Oh, jadi gimana Pak? Langsung masukkan aja variabelnya. Jadi nggak usah log buka kurung variabel apa, langsung aja variabel 1, 2, 3, klik OK, lalu pilih pilihannya. Bukan. Bentar Pak. Kita coba dulu ya ulangi. Oke, di sininya. Ya, berarti yang series listnya apa Pak? Ya, langsung variabel. Saya coba punya saya ini. Tapi nanti akan nilainya Mbak. Punya saya kalau nggak di log, nggak ada kointegrasinya soalnya Mbak. Sebentar Pak. Oke. Itu karena mungkin datanya terlalu berdekatan. Pak, kalau datanya udah persen itu di log nggak? Nggak perlu.
Oh, Nah, gitu. kalau saya nggak di log Kalau itu nggak yang muncul integrasinya. kalau yang datanya enggak persen itu di log. J. Tapi tadi saya datanya enggak persen pas di log error. Makanya dicoba dulu, nggak usah di log semuanya. Karena susahnya ketika data berbeda kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. Oh, ini ya yang lagi intervalnya 1 2. Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Oh, ini kayak Untuk penggunaan leg interval itu bebas atau bagaimana ya Pak? Kan bisa. Bebas, boleh. 1, 2, 1, 3, 1, 4, boleh. Oh gitu. Disesuaikan. Apa? Karena ini tidak ada pilihannya kayak di stasioneritas. Kalau di stasioneritas menggunakan Akai Information Criterion, nanti dipilihkan leg terbaiknya. Kalau ini kita harus mencari sendiri memang. Oh iya, baik Pak. Oke, teman-teman, itu silahkan dikerjakan variabelnya teman-teman, dilakukan uji kointegrasi. Hasil ini dipindah ke Word lalu dianalisis seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dikumpulkan di e-learning paling lambat jam 4 sore hari ini. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya lift dulu ya.